Selamat datang di Kriskola Project. Kriskola House merupakan proyek rumah tumbuh berbasis green building yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020. Nama Kriskola sendiri memiliki arti sejuk dan tentram karena terdapat aliran yang mengalir dari lantai 2 ke lantai 1 seperti air terjun pada Bandara Changi. Suara aliran air yang tenang tersebut mengimpresikan suasana yang tenang bagi penghuninya. Mari kita review rumah ini. Secara struktural, rumah ini memiliki luas 17 kali 18 meter dengan total luasan 306 meter persegi dengan 35% atau 107 meter persegi sebagai RTH yang dilengkapi dengan 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 kitchen set, 1 ruang makan, 1 garasi, 1 ruang keluarga, 1 ruang rapat, dan 2 balkon. Secara fungsional, Kriskola ini telah memenuhi 6 aspek yang telah menjadi indikator penilaian, yaitu tepat guna lahan, efisiensi energi dan konservasi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Berdasarkan kategori pertama, terlihat bahwasanya Kriskola House memiliki penilaian tepat guna lahan atau Appropriate Site Development atau ASD senilai dengan 16 poin. Kriskola House memiliki vegetasi seluas 35% dari luas tanah yang berupa ruang terbuka hijau. Menggunakan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km dan dilengkapi dengan adanya penanaman pohon pelindung pada perkarangan rumah. Rumah kami juga berada di dalam zona kawasan yang dilengkapi dengan 8 dari prasarana dan utilitas. Selain itu, pada Kriskola House juga terdapat 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Selanjutnya, rumah rancangan kami dilengkapi dengan upaya desain untuk penanggulangan nyamuk, lalat, dan kecoa, dan juga manajemen penanggulangan rayap. Lalu, pada rumah kami terdapat akses jalan menuju angkutan umum dalam jangkauan 500 meter. Kriskola House juga dilengkapi dengan sistem pemanasan air hujan yang dapat menampung kelebihan air hujan melalui atap-atap bangunan yang terhubung langsung dari lantai 2 menuju lantai 1 pada dasar rumah. Kriteria kedua yang dimiliki oleh Kriskola House yaitu efisiensi dan konservasi energi atau EEC dengan melakukan perhitungan konsumsi energi listrik pada rumah menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada yang tercantum pada SNI 036197 tahun 2011, menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah, zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga, ruang makan, dan dapur di rumah mendapatkan cahaya alami dari cahaya yang diberikan oleh matahari melewati curtain wall. Pada penilaian EEC yang ketiga, yaitu rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa menggunakan AC dan telah memenuhi minimal 3 poin dari HC1. Lalu, adanya upaya desain dan penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh atap, dinding, serta lantai. Dengan adanya fitur pembangkit listrik, energi alternatif, untuk energi listrik, Kriskola House dapat menghemat listrik hingga 23%. Pada kriteria ketiga rumah rancangan kami, yaitu water conservation atau konservasi air, Kriskola House tentunya melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah 4 liter per hari, serta memiliki skor penghematan air 4-5. Kemudian pada pemanfaatan air hujan, Kriskola House memiliki atap yang melengkung untuk mengalirkan air hujan dari atap yang akan mengarah melalui air terjun ke kolam ikan pada lantai dasar. Air yang melimpah akan diolah oleh RAS dan ditampung pada tangki. Air pada tangki akan digunakan kembali untuk flushing toilet, menyiram tanaman, dan kebutuhan air keran lain pada umumnya. Dengan adanya RAS dan sistem penampungan air hujan ini, Kriskola House yang terletak di Bogor dengan curah hujan yang tinggi dapat menghemat hingga 54% penggunaan air. Kriskola House juga memasang grease trap atau perangkap lemak di sink pada dapur. Kriteria selanjutnya yaitu sumber dan daur material. Pada bahasan kali ini, Kriskola House menggunakan material bekas dan material ramah lingkungan yang terdiri dari sisa kayu bekas.
Kemudian menggunakan kayu yang bersertifikat FSC dan menggunakan material lokal yang lokasi dan asal bahan baku utamanya dan pabrikasinya berada di dalam radius 1000 km dari proyek dan total nilai diperoleh sebesar 6 poin. Kemudian, untuk kesehatan dan kenyamanan ruang pada Chris Cola House memiliki luas ventilasi sebesar 10% dengan luas lantai 21 meter persegi dan 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, serta sirkulasi udara di dalam kamar mandi dan juga dapur. Chris Cola House juga dilengkapi dengan pencahayaan alami 50% luas ruangan dengan tingkat kebisingan di bawah 55 desibel. Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar VOC yang rendah, serta menggunakan produk kayu jenis komposit, jenis sealant, dan pelekat yang menggunakan kadar emisi formaldehida dengan total nilai yang diperoleh sebesar 11 poin. Kriteria desain yang terakhir yaitu manajemen lingkungan bangunan. Chris Cola House menjaga kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan akibat pembangunan rumah. Memberikan informasi fungsional antara rumah dan lingkungannya untuk penghuni rumah. Pada pengelolaan sampah, Chris Cola memisahkan jenis sampah menjadi sampah plastik, kertas atau kardus, dan juga P3. Chris Cola juga memiliki pengolahan sampah kompos tersendiri. Pada kriteria ini, Chris Cola House mendapat 10 poin. Dengan seluruh fasilitas yang diberikan, Chris Cola menawarkan Anda rumah tumbuh berbasis green building senilai 2 miliar rupiah. Anda dapat menikmati rumah dengan view Gunung Salak secara maksimal dan menikmati indahnya skyline beserta air terjun di dalam ruangan tanpa harus pergi ke Singapura. Di samping itu, dengan adanya RAS, Anda dapat mengurangi waste grey water Anda sebesar 78%. Sangat hebat bukan? Tunggu apa lagi dan segera hubungi kami.